Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham GoTo dan saham Brand ya, yang sama-sama fenomenal ya. Yang satu fenomenalnya menuju ke bawah, yang satu fenomenalnya menuju ke atas ya. Nah, di video kali ini coba kita kira-kira ya, untuk saham GoTo ini apakah dia akan lanjut ke 50 ataukah brand ini akan masih lanjut arah atau bagaimana? Nanti kita bahas ya. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya, bahwa ini tidak menyudutkan salah satu saham, ini hanya pendapat saya pribadi dan teman-teman boleh berbeda ya, tidak perlu saling mencaci ya. Karena saya sudah membuat banyak video ya tentang saham GoTo ya. Kemudian ada juga saham-saham yang lain ya. Nanti silahkan teman-teman cermati. Saat GoTo kemarin sempat turun terus kemudian naik, itu saya sudah buat video kalau nggak salah di bulan sekitar Maret atau April ya. Jadi saat GoTo tiba-tiba ada pantulan dari harga sekitar 80-an mungkin ya, 80 atau 70 ya, kemudian naik sampai 100 lebih. Itu saya berpendapat sebaiknya teman-teman yang sudah terjebak di GoTo di harga tinggi itu sebaiknya jual ya, karena memang saham ini itu sangat rawan ya. Walaupun teman-teman sudah rugi ya, yang beli GoTo di harga 400 pada saat itu tinggal 100, berarti kan dia rugi 70% ya, 70% ya, sekitar 70%. Jadi selamatkanlah ya asetnya yang masih 30% itu. Tapi ternyata mungkin teman-teman terlena ya dengan beberapa isu dan lain-lain, sehingga saham GoTo ini sempat naik di 140-an mungkin ya ini ya. Setelah itu terlena, mungkin wah ini bisa ke 400 ya. Akhirnya ternyata beberapa hari ini longsor ya, dari 73 ke 67, bahkan dari 84. Wah ini dari 92 ya, 3 bulan ini dari 118 ya. Jadi kalau teman-teman jual pada saat di atas 100 ini, teman-teman mungkin masih bisa menyelamatkan ya portonya ya, asetnya yang masih bisa terselamatkan. Saya sudah banyak bikin tentang saham-saham gorengan ya, teman-teman tuh harus waspada ya, saham-saham yang nggak bisa diprediksi, nggak fundamentalnya nggak jelas ya, misalnya labanya nggak ada, terus pertumbuhannya juga nggak ada. Ini coba nih, kalau kita lihat GoTo ini net profitnya berapa, minus 7 triliun teman-teman. Ada yang berargumennya dulu kemarin minus 20 triliun, sekarang minus 7 triliun ya. Ya minusnya itu dibagi ya, apakah teman-teman mau itu membayar kerugiannya itu ya. Kalau dibagi per saham sudah berapa ini. Jadi ya sebaiknya hindarilah saham-saham seperti ini ya. Makanya salah satu strateginya ya sudah cut loss saja, potong aja di situ, nggak usah. Masih banyak saham-saham yang lain ya. Jadi kalau teman-teman jeli ya, itu saham-saham gorengan itu memang banyak banget ya. Ada yang gorengnya sadis, tapi ada juga yang gorengnya smooth ya. Gorengnya smooth tuh biasanya kan dinaikkan dulu, naik terus, naik ke puncak gunung. Begitu retail lena, turun 3%, 2%, besoknya naik sedikit, habis itu turunnya banyak, naik sedikit, turunnya banyak. Tahu-tahu pasar nanti sudah minus 50%, tahu-tahu sudah minus 70%. Nah ini teman-teman harus waspada ya. Ini kita lihat nih, net profitnya seperti ini. Terus jumlah lembar sahamnya juga nggak karu-karuan ini. Masuk jumlah lembar sahamnya ini berapa nih? 1,1 triliun, bayangkan lembar. Ya Allah. Ini kalau labanya 1,1 triliun saja, itu IPS-nya baru 1 teman-teman. Baru IPS 1 ya. Jadi kalau mau IPS 4, dia berarti labanya 4 triliun ya.
dari minus 7 triliun ke laba 4 triliun itu butuh tenaga yang cukup besar ya. Nah, jadi saran saya sebaiknya teman-teman pertimbangkanlah selama ini masih bisa keluar, lebih baik teman-teman keluar dulu ya. Apalagi kalau nanti Senin ada pantulan ya, lebih baik saat mantul itu segera dipotong dari cut loss aja. Yang kedua kita bahas saham brand ya. Brand ini sudah nggak masuk akal nih teman-teman. Kenapa? Dia itu sudah arah berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudah 5 kali arah ya. Jadi saya kadang heran ini market itu seperti apa. Apakah ini retail nggak sadar ya ketika dia misalnya bid di sini itu, apakah mereka nggak sadar kalau misalnya sahamnya ini tiba-tiba dibawa turun ya. Ini memang secara prospek kedepannya mungkin bagus ya, karena ini energi terbarukan ya. Tetapi kalau kita lihat PBV pair-nya ini kan sudah nggak masuk akal. Pair-nya udah 195 kali, PBV-nya 94. Ini kalau tiba-tiba nanti rontok di misalnya di bawah 780 ya, akhirnya yang cuan ya ini ya orang-orang yang sudah jualan ya, yang sudah jualan ini kan setiap hari kan ada yang jualan ini ya. Di sini tuh ada sekitar 200 ribuan lah, 200.000 lot itu hampir setiap hari. Jadi kalau kita total ini kemarin malah 375.000 lot ya, biasanya sekitar 200-an. Ini sudah 5 hari berarti mungkin sudah 1 juta lot lebih yang sudah dijual nih. Nah, ini yang beli ini nggak tahu ini siapa, apa yang beli ini retail ataukah institusi, nggak tahu ya. Targetnya di berapa ini ya, kita kalau lihat seperti ini ya mungkin Bandar besok bisa jadi bikin arah lagi ya, kira-kira untuk tes pasar apakah masih ada yang beli atau enggak. Kalau selama masih ada yang beli retail ya dibikin arah terus sama bandarnya ini. Dan bandar kan seneng, ini udah cuan berapa persen ini ya, dari 7 berapa ini 780 2360 dibagi 780 sudah untung 3 kali lipat ya. Jadi ini udah untung 3 kali lipat kalau dijual di harga yang arah kemarin ya. Tapi kalau yang arah-arah sebelumnya ini ya mungkin ada yang 25%, 50%, 100% kayak gitu ya. Tapi ini udah, kalau menurut saya ini udah sangat berisiko ya teman-teman. Secara rasional aja lah. Apalagi kalau kita lihat net profitnya sebenarnya cuma 440 miliar. Nih ya, net profitnya 440 miliar. Cash flow-nya 1,48 triliun. Terus ini jumlah lembar sahamnya berapa nih coba? Lembar sahamnya juga sudah banyak nih loh, 133 miliar. Makanya ini kan ya 133 miliar, untungnya makanya cuma 12 ya. IPS-nya cuma 12. Jadi terlalu kecil kalau ini dibandingkan dengan harga sahamnya, ini udah terlalu mahal nih teman-teman. Jadi teman-teman ini saran saya ya, sebaiknya udahlah forget it aja lah, lupakan ini brand. Mungkin ini pestanya orang-orang yang sudah ikut IPO ya di brand, mereka tinggal jualan saja. Untuk retail yang belum masuk ya mending jangan masuk dulu ya, masih banyak saham-saham yang lain yang lebih menarik. Nah ini pendapat saya saja, karena kita lihat, coba kita lihat PGIO ya. PGIO itu tertinggi di harga berapa? Labanya PGIO itu 1,39 triliun loh. Ini lebih bagus sih dibandingkan brand ini.
Terus jumlah lembar sahamnya juga cuma 41 lembar. IPS-nya pasti lebih tinggi nih. Ini IPS-nya lebih tinggi 67. Dia aja harga sahamnya 1.1300 tertingginya ya. Oh, sempat 1.600 kemudian turun sampai 1.300. Nah, ini harga IPO-nya 780, hampir sama ya, mirip ya. IPO-nya 780. Oh, IPO price-nya 875 ya. IPO price-nya 875. Nah, ini totalnya 41 M. Dia sudah turun di 1.300. Nah, brand kok malah naik terus ya. Nah, ini sudah nggak masuk akal ini. Itu dulu teman-teman untuk review saham ini ya, antara brand dan GoTo ini ya, sama-sama fenomenal. Tetap hati-hati dan benar-benar pertimbangkan ketika teman-teman mau masuk ke suatu saham ya, sehingga selalu bisa mempertimbangkan antara risiko dengan benefitnya ya. Kalau risikonya terlalu tinggi ya teman-teman mending hindari ya, tapi kalau benefitnya lebih bagus dibandingkan risiko ya teman-teman nggak masalah masuk ke situ. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.